Tanah basah berbau melati. Aroma itu pekat, menempel di udara lembab setelah gerimis berhenti sesaat sebelum prosesi pemakaman dimulai. Kania menatap gundukan tanah merah yang kini menjadi rumah terakhir bagi Danu, suaminya. Pandangannya kosong, namun tangannya terkepal erat di balik gamis hitamnya, menahan getar yang tak kunjung usai sejak 3 hari lalu. Ia membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Sebuah ritual duka yang tulus untuk lelaki yang selama 8 tahun ini telah memberinya segalanya, kecuali restu penuh dari keluarganya. Di sekelilingnya, lautan payung hitam dan wajah-wajah muram menjadi saksi bisu. Rekan bisnis, kerabat jauh, dan para sosialita yang datang lebih karena ingin tahu daripada berbelasungkawa. Namun dari semua tatapan itu, hanya 2 pasang mata yang terasa menusuk punggungnya seperti jarum es. Mata milik Lastri, ibu mertuanya, dan Vira, adik iparnya. Kania tidak perlu menoleh untuk tahu. Ia sudah hafal tatapan itu. Tatapan yang sama yang ia terima saat pertama kali menginjakan kaki di rumah megah keluarga almarhum suaminya sebagai seorang istri. Tatapan yang mengatakan bahwa ia, Kania, hanyalah seorang gadis biasa dari keluarga sederhana yang beruntung, atau lebih tepatnya, licik karena berhasil menjerat putra mahkota keluarga kaya raya. Selama 8 tahun, Kania menelan semua hinaan dalam diam. Ia menjadi istri yang patuh, menantu yang mencoba berbakti, dan kakak ipar yang mengalah. Ia lakukan semua itu demi Danu. Hanya demi Danu. Lelaki itu adalah perisainya. Danu selalu membelanya, memberinya kekuatan dengan pelukan hangat di malam hari dan bisikan lembut bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi kini, perisai itu telah tiada. Danu pergi begitu cepat. Serangan jantung merenggutnya tanpa sempat berpamitan. Kini Kania sendirian, dikelilingi serigala lapar yang menyeringai di balik topeng duka mereka. Saat gundukan tanah terakhir diratakan dan bunga-bunga ditaburkan, satu persatu pelayat mulai menghampirinya, mengucapkan kalimat-kalimat klise yang terdengar kosong di telinganya. Ia hanya mengangguk, membalas dengan suara serak, berterima kasih atas kehadiran mereka. Lastri dan Vira berdiri tak jauh darinya, menerima ucapan duka dengan ekspresi yang lebih dramatis, seolah-olah merekalah pusat dari kehilangan ini. Vira bahkan sesekali menyeka mata yang tidak basah dengan sapu tangan bermerek, sebuah sandiwara murahan yang membuat Kania muak. Di tengah kerumunan yang mulai menipis, seorang pria parubaya berjas rapi dan berkacamata mendekatinya. Wajahnya tenang dan penuh wibawa. Pak Sadewo, pengacara pribadi sekaligus orang kepercayaan Danu. Ia menjabat tangan Kania dengan lembut. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, Bu Kania. Ucapnya dengan suara rendah dan penuh hormat. Terima kasih, Pak Sadewo, jawab Kania lirih. Pak Sadewo sedikit mencondongkan tubuhnya, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Semua dokumen aman, sesuai instruksi almarhum Bapak Danu. Semuanya sudah saya siapkan. Hubungi saya jika ibu sudah siap. Jangan terburu-buru, tenangkan diri ibu dulu. Sebuah kalimat singkat yang membawa beban makna luar biasa. Jantung Kania berdebar sedikit lebih cepat. Ini adalah pesan dari seberang kubur. Pesan dari Danu. Suaminya tahu, ia selalu tahu apa yang akan terjadi jika ia pergi lebih dulu. Rencana ini pasti sudah ia siapkan sejak lama. Kania hanya mengangguk tipis, sebuah isyarat bahwa ia mengerti. Pak Sadewo membalas dengan anggukan hormat sebelum berbaur kembali dengan pelayat lain dan menghilang. Percakapan singkat itu tidak luput dari perhatian Vira. Dari sudut matanya, Kania melihat adik iparnya itu menyipitkan mata, menatap Pak Sadewo yang menjauh dengan curiga. Vira lalu berbisik cepat kepada ibunya. Lastri menoleh, menatap Kania dengan kilat kebencian yang tak lagi coba ia sembunyikan. Sandiwara duka telah berakhir bagi mereka. Kini, musim berburu telah dimulai. Perjalanan pulang terasa begitu panjang dan sunyi. Kania duduk di kursi depan di samping sopir, sementara Lastri dan Vira duduk di belakang. Tak ada percakapan, hanya keheningan dingin yang mencekam di dalam mobil mewah itu. Kania memandang keluar jendela, melihat jalanan kota yang basah. Setiap sudut seolah mengingatkannya pada Danu. Kafe tempat mereka pertama kali bertemu,
Toko buku tempat Danu membelikannya novel edisi terbatas. Taman kota tempat mereka biasa berjalan sore. Kenangan itu membanjir, membawa gelombang baru kesedihan yang menyesakkan dada. Namun, kesedihan itu kini bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih dingin. Sebuah keteguhan yang mulai terbentuk dari percakapan singkat dengan Pak Sadewo. Danu tidak meninggalkannya tanpa pertahanan. Danu telah memberinya senjata. Kini, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya. Setibanya di rumah, suasana duka yang tadi terasa di pemakaman menguap seketika. Para asisten rumah tangga berjalan dengan takut-takut. Lastri dan Vira langsung masuk ruang keluarga, berbicara dengan suara tertahan namun cukup keras untuk didengar oleh Kania yang baru saja melangkah masuk. Mama harus segera hubungi notaris kita. Semua aset atas nama Danu harus segera diamankan, desis Vira. Kita tidak tahu apa saja yang sudah dibisikkan perempuan itu ke telinga Mas Danu selama ini. Tentu saja, sahut Lastri dengan nada tajam. Dia itu ular. Dari awal Mama sudah bilang, menikah dengan Danu hanya untuk mengincar hartanya. Sekarang Danu sudah tidak ada. Kita harus pastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun. Dia masuk rumah ini tidak membawa apa-apa. Jadi dia juga harus keluar tidak membawa apa-apa. Kania berhenti sejenak di ambang pintu, mendengar setiap kata dengan jelas. Hatinya perih, bukan karena tuduhan itu, tapi karena betapa rendahnya mereka menilai cinta tulusnya pada Danu. Selama ini ia diam, tapi bukan berarti ia tuli. Ia tahu persis apa yang mereka pikirkan tentangnya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Dengan langkah pelan, ia menaiki tangga menuju kamarnya. Kamar yang ia bagi bersama Danu. Aroma parfum suaminya masih tertinggal di bantal. Di jubah mandi yang tergantung di balik pintu. Ia memeluk bantal itu erat-erat, membenamkan wajahnya dan menangis sejadi-jadinya. Kali ini, ia tidak hanya menangisi kepergian Danu. Ia menangisi 8 tahun kesabarannya. 8 tahun ia membiarkan dirinya diinjak-injak. Ia menangisi Kania yang lama, yang lemah dan selalu mengalah. Karena ia tahu, setelah malam ini, Kania yang itu harus mati dan dikubur bersama jasad suaminya. Yang akan bangkit adalah seorang wanita yang akan memperjuangkan wasiat terakhir dari pria yang paling ia cintai. Ia akan menghadapi mereka, bukan dengan air mata, tetapi dengan kekuatan yang tidak pernah mereka duga ia miliki. Malam itu, di tengah kesunyian kamarnya, Kania berjanji pada bayangan Danu, bahwa ia akan melindungi semua yang telah suaminya percayakan padanya. Malam semakin larut. Suara jam dinding di ruang tengah berdetak dengan ritme yang terasa mengejek, menghitung mundur menuju sebuah konfrontasi yang tak terhindarkan. Kania tidak makan malam. Ia hanya mengurung diri di kamar, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Ia tahu mereka akan datang. Ia tahu malam ini adalah puncaknya. Setelah seharian menahan diri, topeng kesabaran ibu dan anak itu pasti akan segera terlepas. Benar saja. Sekitar pukul 9 malam, pintu kamarnya diketuk dengan kasar, tanpa sopan santun. Bukan ketukan pelan seorang asisten rumah tangga, melainkan gedoran tak sabar. Kania, keluar. Mama mau bicara. Suara Vira terdengar melengking dari balik pintu. Kania menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Ia merapikan pakaian hitamnya, menyisir rambutnya dengan jari, lalu menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya bengkak dan merah, tapi sorotnya tidak lagi redup. Ada seberkas cahaya dingin di sana. Ia membuka pintu dengan gerakan tenang. Di luar, Vira berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik. Cepat turun. Mama sudah menunggu di ruang keluarga. Jangan buang-buang waktu kami. Tanpa menjawab, Kania berjalan melewatinya, menuruni tangga marmer yang terasa dingin di telapak kakinya yang tak beralas. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju panggung eksekusi. Di ruang keluarga, pemandangannya persis seperti yang ia bayangkan, bahkan lebih buruk. Lastri duduk tegak di sofa beludru tunggalnya, seperti seorang ratu di singgasananya. Wajahnya keras dan tanpa ampun. Di lantai di depannya, tergeletak sebuah koper besar berwarna hitam, kosong dan terbuka.
Mulutnya menganga, siap menelan semua sisa-sisa kehidupan Kania di rumah itu. Duduk, perintah Lastri dengan nada datar, menunjuk sebuah kursi kayu di seberang meja, kursi yang paling kecil dan paling tidak nyaman di ruangan itu. Kania menurut. Ia duduk dengan punggung tegak, menatap langsung ke mata ibu mertuanya. Ia tidak akan menunjukkan rasa takut. Tidak lagi. Keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa saat. Lastri sepertinya menikmati momen itu, membiarkan Kania merasakan tekanan dari tatapan menghakiminya. Vira berdiri di samping sofa ibunya, bertindak sebagai pengawal setia, senyum sinis tersungging di bibirnya. Saya rasa tidak perlu banyak basa-basi lagi. Lastri memulai, suaranya sedingin es. Masa berkabungmu sudah cukup. Sekarang saatnya bicara tentang kenyataan. Danu sudah tidak ada. Setiap kata terasa seperti sayatan. Kania tetap diam, membiarkannya melanjutkan. Selama 8 tahun kau hidup enak di sini. Makan, tidur, belanja, semua ditanggung oleh anakku. Kau menikmati kemewahan yang bahkan tidak pernah kau impikan seumur hidupmu. Kau datang ke keluarga ini tanpa membawa apapun. Kania, kau seharusnya berterima kasih atas kebaikan hati kami yang mau menerimamu. Kebaikan hati? Kania hampir tertawa mendengarnya. Kebaikan hati dalam bentuk sindiran setiap hari, tatapan merendahkan di setiap acara keluarga, dan pengucilan secara perlahan dari lingkaran pertemanan mereka? Itu bukan kebaikan. Itu adalah penjara berlapis emas. Sekarang, sumber kemewahanmu itu sudah tiada. Lanjut Lastri, nadanya semakin tajam. Tempatmu bukan lagi di sini. Kau tidak punya hak apapun atas peninggalan Danu. Kau bukan darah daging keluarga ini. Kau hanya orang luar. Vira menambahkan dengan suara dibuat-buat manis. Benar, Mbak Kania. Mbak kan tidak memberikan keturunan untuk keluarga kami. Jadi, secara teknis, ikatan Mbak dengan keluarga ini sudah putus. Sebaiknya Mbak sadar diri dan pergi dengan terhormat. Pukulan terakhir itu, tentang anak, adalah yang paling menyakitkan. Mereka tahu betul Kania dan Danu telah berjuang selama bertahun-tahun, melakukan berbagai program medis, namun takdir belum berpihak. Danu tidak pernah menyalahkannya. Ia selalu bilang bahwa Kania sudah lebih dari cukup baginya. Tapi bagi mereka, itu adalah senjata pamungkas untuk menyudutkannya, untuk membuatnya merasa gagal sebagai seorang wanita dan istri. Air mata mengancam akan tumpah, tapi Kania menahannya sekuat tenaga. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Melihat Kania hanya diam, kesabaran Lastri habis. Ia berdiri, menunjuk ke arah koper kosong itu dengan dagunya. Wajahnya memerah karena amarah yang ditahan. Aku sudah siapkan itu untukmu, bentaknya. Suaranya menggema di ruangan besar itu. Kemas barang-barangmu. Hanya pakaianmu saja. Semua perhiasan, tas, dan barang mewah lainnya yang dibelikan anakku. Tinggalkan semuanya. Aku tidak sudi kau membawa hasil jerih payah anakku keluar dari rumah ini. Puncaknya tiba. Kalimat yang telah ia siapkan sepanjang hari meluncur dari bibirnya dengan penuh kebencian. Kemas barangmu. Lintah tua tak boleh tinggal di sini. Kamu tidak punya hak apa-apa atas peninggalan anakku. Vira tersenyum penuh kemenangan. Ia bahkan melangkah mendekati Kania, seolah ingin segera menyeretnya ke atas untuk berkemas. Namun, reaksi yang mereka harapkan tidak datang. Tidak ada tangisan. Tidak ada permohonan. Tidak ada amukan putus asa. Kania menatap mereka berdua, satu persatu, dengan tatapan yang anehnya tenang. Sangat tenang. Ketenangan itu justru membuat Lastri dan Vira merasa tidak nyaman. Setelah hening beberapa detik, Kania menarik napas perlahan dan menjawab dengan suara yang jelas dan mantap, tanpa getar sedikit pun. Baiklah. Satu kata itu membuat ibu dan anak itu tertegun. Mereka saling pandang. Bingung. Mereka mengharapkan drama, pertarungan, bukan penyerahan diri yang begitu mudah. Apakah semudah ini? Apakah perempuan ini begitu bodoh dan penakut? Kania bangkit dari kursinya. Gerakannya anggun dan tidak tergesa-gesa. Ia berjalan menuju tangga, seolah benar-benar akan pergi ke kamarnya untuk berkemas.
Lastri dan Vira mengikutinya dengan pandangan. Senyum kemenangan mulai merekah kembali di wajah mereka. Mereka berhasil. Mereka telah menyingkirkan benalu itu. Namun, tepat di anak tangga pertama, Kania berhenti. Ia tidak berbalik sepenuhnya, hanya menoleh sedikit ke belakang, menatap mereka dari balik bahunya. Ruangan itu kembali hening. Semua orang menahan napas, bahkan para asisten rumah tangga yang mengintip dari kejauhan. Lalu, dengan nada yang sama tenangnya, Kania mengucapkan satu kalimat. Kalimat yang telah ia susun di dalam kepalanya. Kalimat yang menjadi kunci pembuka gerbang neraka bagi mereka. Tapi sebelum saya pergi, tolong siapkan sertifikat rumah ini. Lastri mengerutkan kening. Untuk apa? Tanyanya curiga. Kania akhirnya berbalik sepenuhnya. Sebuah senyum tipis, senyum pertama yang mereka lihat sejak kematian Danu, tersungging di bibirnya. Senyum itu dingin dan tajam. Karena besok pagi, saya akan menjual rumah yang kini menjadi milik saya. Waktu seolah berhenti. Kata-kata itu menggantung di udara, beracun dan mematikan. Lastri menatapnya dengan mulut sedikit terbuka, mencoba memproses informasi itu. Vira, yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi paling sombong, adalah yang pertama mengerti implikasi penuh dari kalimat itu. Rumah ini, mahligai kebanggaan mereka, tempat mereka berpesta dan memamerkan kekayaan, akan dijual? Oleh Kania? Itu tidak mungkin. Wajah Vira yang semula angkuh berubah menjadi pucat pasi. Senyum kemenangannya luntur, digantikan oleh ekspresi kaget yang luar biasa. Ia menatap Kania, lalu menatap ibunya, seolah mencari penegasan bahwa ini semua hanya lelucon. Tapi yang ia lihat di mata Kania adalah kepastian. Ini bukan gertakan. Tidak mungkin. Desis Vira, suaranya bergetar. Kau bohong. Kania hanya menatapnya, membiarkan kebenaran pahit itu meresap ke dalam tulang sumsum mereka. Bagi Vira, rumah ini adalah segalanya. Statusnya, panggungnya, jaminannya. Pikiran bahwa semua itu akan lenyap, direbut oleh wanita yang paling ia benci, terlalu berat untuk diterima. Matanya yang membelalak mulai berputar ke belakang. Ia terhuyung. Vira, pekik Lastri, menyadari ada yang salah dengan putrinya. Tapi sudah terlambat. Sebuah erangan tertahan keluar dari mulut Vira. Kakinya lemas seperti jeli. Dan di hadapan Kania dan ibunya yang syok, tubuh Vira ambruk ke lantai marmer yang dingin dengan suara gedebuk yang memilukan. Ia pingsan. Kekacauan meledak. Lastri menjerit panik. Para asisten rumah tangga berlarian mendekat. Di tengah semua itu, Kania hanya berdiri di anak tangga, menatap pemandangan di bawahnya dengan ekspresi datar. Pertempuran pertama telah ia menangkan tanpa perlu mengangkat suara. Dan ini, barulah permulaan. Kekacauan adalah musik latar bagi ketenangan Kania. Di bawah sana, di ruang keluarga, suara panik Lastri yang memanggil-manggil nama Vira, derap langkah para asisten rumah tangga, dan aroma minyak angin yang mulai menguar, semuanya terasa seperti datang dari dunia lain. Kania tidak menoleh ke belakang. Ia terus menaiki anak tangga satu persatu. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, seolah beban 8 tahun penindasan baru saja terangkat dari pundaknya. Ia tidak merasa puas atau gembira melihat Vira pingsan. Perasaan yang menyelimutinya lebih rumit dari itu. Ada kelegaan, tentu saja. Kelegaan karena bom waktu pertama yang ia ledakan berhasil menghancurkan benteng kesombongan mereka. Namun, di atas segalanya, yang ia rasakan adalah penegasan. Penegasan bahwa jalan yang akan ia tempuh ini, jalan yang telah disiapkan Danu untuknya, adalah jalan yang benar. Sesampainya di kamar, ia menutup pintu kayu yang tebal itu. Seketika, suara-suara dari lantai bawah meredam menjadi dengungan samar. Keheningan kembali memeluknya. Kamar ini, yang tadinya terasa seperti sangkar emas yang penuh kenangan menyakitkan, kini terasa seperti benteng pertahanan. Pusat komandonya. Pandangannya tertuju pada sebuah lukisan besar di dinding. Lukisan pemandangan sawah terasering di Bali, dengan warna hijau yang menyejukkan. Mereka membelinya saat liburan ulang tahun pernikahan kelima.
Itu adalah salah satu dari sedikit momen bahagia di mana Lastri dan Vira tidak ikut campur. Di balik lukisan itulah, terdapat rahasia terakhir Danu. Dengan gerakan perlahan, Kania menurunkan lukisan itu dari dinding. Di baliknya, tertanam di dalam tembok, sebuah brankas digital berwarna hitam pekat. Hanya ia dan Danu yang tahu kombinasinya. Tanggal lahir Kania, diikuti tanggal lahir Danu. Jari-jarinya yang sedikit gemetar menekan angka-angka itu. Sebuah bunyi klik lembut terdengar, dan pintu brankas yang berat itu terbuka. Di dalamnya tidak banyak barang. Hanya ada beberapa tumpuk dokumen legal yang disegel, sebuah kotak bludru kecil berisi sepasang anting mutiara, hadiah pertama Danu untuknya, dan sebuah amplop tebal berwarna krem. Di bagian depan amplop itu, tertulis namanya dalam tulisan tangan Danu yang khas dan elegan. Untuk Kaniaku, bidadari penjagaku. Hatinya berdesir. Ia mengambil amplop itu, merasakan tekstur kertasnya yang mahal. Tangannya kembali bergetar saat ia membuka segelnya. Di dalamnya, ada beberapa lembar surat yang ditulis tangan. Aroma parfum Danu yang samar, aroma cendana dan sitrus yang selalu menenangkannya, menguar dari kertas itu. Seketika, pertahanannya runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, membasahi pipinya saat ia mulai membaca. Kaniaku tersayang, jika kau membaca surat ini, itu artinya aku telah gagal menepati janjiku untuk menua bersamamu. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku karena harus meninggalkanmu sendirian di dunia yang terkadang begitu kejam. Aku tidak bisa membayangkan betapa hancurnya hatimu saat ini, dan rasa bersalah karena tidak bisa berada di sisimu untuk menghapus air matamu adalah penyesalan terbesarku. Kania terisak, meremas surat itu dengan lembut. Suara Danu seolah berbisik langsung di telinganya. Aku tahu, setelah aku pergi, kau tidak hanya akan berhadapan dengan duka, tapi juga dengan serigala. Aku tahu betul sifat keluargaku. Ibuku dan Vira, mereka terbutakan oleh keserakahan dan gengsi. Aku mencintai mereka, Kania, tapi aku tidak buta. Aku melihat bagaimana mereka memperlakukanmu selama ini. Aku melihat tatapan mereka, mendengar bisikan mereka, dan merasakan ketidaknyamananmu setiap kali mereka ada di dekatmu. Maafkan aku karena tidak bisa melindungimu sepenuhnya dari mereka saat aku masih ada. Aku selalu berpikir, suatu saat nanti mereka akan melihat kebaikan hatimu dan menerimamu. Aku salah. Kania menggeleng. Air matanya menetes di atas kertas. Tidak, Mas. Kamu sudah melindungiku. Bisiknya lirih. Ia melanjutkan membaca. Beberapa tahun terakhir, aku melihat sesuatu yang mengkhawatirkanku. Bukan hanya sikap mereka padamu, tapi juga cara mereka mengelola keuangan. Vira menghabiskan miliaran untuk butik-butik gagalnya, dan ibu menghamburkan uang untuk pesta-pesta sosialita dan perjalanan keliling dunia yang tidak ada habisnya. Mereka memandang perusahaan yang kubangun dengan susah payah bukan sebagai warisan untuk dijaga, melainkan sebagai rekening bank tanpa batas. Jika aku menyerahkan semuanya pada mereka, aku yakin dalam 5 tahun, semua kerja kerasku akan hancur lebur menjadi debu. Mereka akan menjual aset, menggadaikan saham, dan pada akhirnya tidak akan ada yang tersisa. Surat itu menjelaskan semuanya. Kekhawatiran Danu bukan isapan jempol. Kania ingat betul bagaimana Vira pernah merengek meminta dana segar untuk bisnisnya yang kesekian kali, atau bagaimana Lastri dengan santainya membeli berlian edisi terbatas seharga sebuah apartemen. Danu selalu menuruti mereka, tapi di malam hari, ia sering bercerita pada Kania tentang betapa pusingnya ia mengatur arus kas perusahaan. Itulah sebabnya aku melakukan ini, Kania. Ini bukan tentang menghukum mereka, tapi tentang melindungi warisan kita. Melindungi masa depan yang pernah kita impikan bersama. Selama ini, mereka meremehkanmu. Mereka menganggapmu lemah, pendiam, dan mudah dikendalikan. Mereka tidak pernah melihat apa yang aku lihat. Aku melihat kekuatan di dalam dirimu yang bahkan kau sendiri seringkali tidak menyadarinya. Kau sabar, tapi tidak lemah. Kau baik hati, tapi tidak bodoh. Kau adalah manajer keuangan terbaik di rumah tangga kita. Kau yang mengatur semuanya dengan detail dan cermat.
Kau punya otak bisnis yang tajam, kau hanya tidak pernah mau menunjukkannya. Kania tersenyum di tengah isakannya. Danu selalu memujinya setiap kali ia berhasil menemukan promo terbaik untuk liburan mereka, atau saat ia menyusun anggaran bulanan dengan begitu rapi. Ia menganggapnya hal sepele, tapi ternyata Danu melihatnya sebagai sesuatu yang lebih. Maka dari itu, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun, aku telah memindahkan hampir seluruh asetku atas namamu. Rumah yang kita tinggali, 95% saham di Danuarta Group, seluruh portofolio investasi senilai lebih dari 500 miliar rupiah, dan aset mahkota kita, gedung Danuarta Tower di pusat kota. Semuanya, kini adalah milikmu secara hukum. Aku tidak meninggalkan ini untuk mereka. Kania, aku mempercayakannya padamu. Napas Kania tercekat. Skalanya jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Gedung pencakar langit itu, simbol kekuasaan keluarga Wijoyo, kini miliknya. Temui Pak Sadewo. Dia tahu semua detailnya dan akan membantumu dalam setiap langkah. Dia adalah satu-satunya orang selain kita yang bisa kupercaya sepenuhnya. Dia memegang semua dokumen asli, akta, dan bukti video penandatanganan untuk berjaga-jaga jika mereka menuduhmu yang tidak-tidak. Danu sudah memikirkan semuanya. Setiap kemungkinan, setiap celah. Aku tahu ini beban yang sangat berat. Sayangku, aku memintamu untuk menjadi kuat di saat kau sedang begitu rapuh. Tapi aku tahu kau bisa. Hadapi mereka. Jangan takut. Tunjukkan pada mereka siapa dirimu sebenarnya. Ambil alih perusahaan. Pimpin dengan caramu, dengan hati nuranimu. Kau tidak perlu menjadi kejam seperti mereka. Cukup jadilah adil dan tegas. Dan yang terakhir, Kania, setelah semuanya selesai, hiduplah. Hiduplah dengan bahagia. Jangan biarkan warisan ini menjadi sangkar emas yang baru untukmu. Jadikan ini sayapmu. Pergilah keliling dunia. Bangun panti asuhan yang selalu kau ceritakan padaku. Lanjutkan kuliahmu. Atau lakukan apapun yang membuatmu tersenyum. Jangan hidup dalam bayang-bayangku atau bayang-bayang mereka. Temukan cahayamu sendiri. Aku akan selalu mencintaimu, bahkan dari tempat di mana waktu tak lagi ada artinya. Selalu milikmu, Danu. Kania memeluk surat itu di dadanya. Tangisnya kini bukan lagi tangis kesedihan semata, melainkan tangis haru, cinta, dan kekuatan yang baru ditemukan. Surat ini adalah restu. Surat ini adalah perintah. Surat ini adalah pembebasan. Danu tidak hanya memberinya harta. Ia memberinya misi, kepercayaan, dan yang terpenting, ia memberinya izin untuk berhenti menjadi Kania yang lama. Di bawah sana, ia masih bisa mendengar suara Lastri yang meninggi, mungkin sedang memarahi para asisten rumah tangga. Suara-suara itu tidak lagi terdengar mengintimidasi. Kini, itu hanyalah suara berisik dari masa lalu yang harus segera ia bereskan. Ia menyeka air matanya, melipat kembali surat dari Danu dengan hati-hati dan menyimpannya di dalam kotak beludru bersama anting mutiaranya. Ia lalu mengambil tumpukan dokumen legal dari brankas, menatapnya sejenak. Ini adalah senjata-senjatanya. Kania berjalan menuju jendela besar di kamarnya, menyingkap tirai tebal. Dari lantai 2, ia bisa melihat gemerlap lampu kota Jakarta di kejauhan. Dulu, ia melihat pemandangan itu sebagai latar belakang penjaranya yang indah. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia melihatnya sebagai sebuah kerajaan yang menunggunya. Misinya jelas. Warisan Danu akan aman di tangannya. Dan tak akan ada seorang pun yang bisa merampasnya. Pagi datang membawa suasana yang aneh di dalam rumah megah itu. Udara terasa tebal oleh ketegangan sisa semalam. Di meja makan, hanya ada 2 orang yang sarapan dalam diam. Lastri dan Vira. Wajah Vira pucat dan bengkak. Ia hanya mengaduk-aduk buburnya tanpa selera. Lastri, di sisi lain, tampak seperti gunung berapi yang siap meletus. Matanya merah, entah karena kurang tidur atau karena menahan amarah yang meluap-luap. Mereka berdua sesekali melirik ke arah tangga, menunggu kemunculan Kania dengan cemas sekaligus benci. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka harapkan. Tepat pukul 8:30,
Kania menuruni tangga. Penampilannya membuat ibu dan anak itu ternganga. Tidak ada lagi gamis hitam polos atau daster rumahan yang biasa ia kenakan. Hari ini, Kania mengenakan setelan celana panjang berwarna biru tua yang pas di badan, dipadu dengan blus sutra berwarna krem. Rambutnya yang panjang diikat rapi menjadi sanggul rendah yang elegan. Wajahnya dirias tipis namun profesional, menonjolkan tulang pipinya dan memberikan sorot mata yang tajam. Di tangannya, ia membawa sebuah tablet. Ia bukan lagi janda yang berduka. Ia adalah seorang eksekutif. Selamat pagi, sapa Kania dengan nada datar namun jelas. Suaranya memenuhi ruang makan yang hening. Lastri dan Vira hanya menatapnya tanpa menjawab. Transformasi itu begitu drastis hingga membuat mereka kehilangan kata-kata. Kania tidak memedulikan mereka. Ia mengambil segelas air putih dan meminumnya dengan tenang. Saya sudah meminta Pak Sadewo dan timnya untuk datang jam 10 pagi ini. Kita akan mengadakan rapat di ruang makan. Saya harap Ibu dan Vira bisa hadir. Ia tidak bertanya. Ia memberi perintah. Rapat apa? Desis Lastri. Akhirnya menemukan suaranya. Kau pikir kau siapa bisa mengatur kami di rumah ini? Kania meletakkan gelasnya dan menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Saya adalah pemilik rumah ini. Jadi ya, saya pikir saya berhak mengaturnya. Jam 10. Ulangnya dengan tegas sebelum berbalik dan berjalan menuju ruang kerja Danu, sebuah ruangan yang selama ini terlarang baginya. Tepat jam 10, bel pintu berbunyi. Pak Sadewo datang bersama dua orang asistennya yang masih muda, seorang pria dan seorang wanita. Mereka membawa beberapa tas kerja yang tampak berat. Kania menyambut mereka di pintu dan mengantar mereka langsung ke ruang makan. Di sana, sebuah proyektor kecil dan layar sudah disiapkan oleh salah satu asisten rumah tangga atas perintah Kania. Lastri dan Vira, mau tidak mau, ikut masuk ke ruang makan. Mereka duduk berseberangan dengan Kania. Wajah mereka mengeras seperti batu. Mereka memutuskan untuk melihat sejauh mana permainan Kania ini akan berlanjut. Mereka masih berpegang pada keyakinan bahwa ini semua hanyalah gertakan kosong. Kania duduk di kepala meja, posisi yang biasanya selalu ditempati oleh Danu. Pak Sadewo duduk di sebelah kanannya. Selamat pagi, Bu Lastri, Bu Vira. Sapa Pak Sadewo dengan sopan. Sesuai permintaan Bu Kania, hari ini kami akan memaparkan status legal dari seluruh aset yang sebelumnya berada di bawah nama almarhum Bapak Danuarta Wijoyo. Vira mendengus. Tidak perlu. Kami sudah tahu semuanya adalah milik kami sebagai ahli waris utama. Pak Sadewo tersenyum tipis. Sebaiknya Ibu melihat dulu data yang kami miliki. Asistennya menyalakan proyektor. Halaman pertama muncul di layar. Judulnya besar dan jelas. Akta jual beli dan sertifikat hak milik properti. Di bawahnya, terpampang foto dan salinan sertifikat rumah yang sedang mereka tempati. Nama pemilik yang tertera di sana, dengan tanda tangan notaris dan stempel resmi, adalah Kania Paramita. Akta itu dibuat 6 bulan yang lalu. Wajah Lastri memutih. Ini bukan gertakan. Ini dokumen asli. Pak Sadewo melanjutkan ke halaman berikutnya tanpa menunggu reaksi mereka. Struktur kepemilikan saham Danuarta Group. Sebuah bagan rumit muncul, menunjukkan alur kepemilikan. Sebelum perubahan, 80% saham dipegang Danu, 15% oleh Lastri, dan 5% oleh Vira. Bagan di sebelahnya menunjukkan struktur saat ini, 95% saham atas nama Kania Paramita, 5% atas nama Vira. Saham milik Lastri kini 0. Apa-apaan ini? Teriak Lastri, tak bisa lagi menahan diri. Bagaimana bisa sahamku hilang? Danu tidak mungkin melakukan ini. Pak Sadewo tetap tenang. Ada akta pengalihan saham yang sah, Bu. Bapak Danu menjual saham ibu kepadanya, lalu mengalihkannya ke Bu Kania. Uang hasil penjualannya telah ditransfer ke rekening pribadi ibu 2 bulan lalu. Mungkin ibu bisa mengeceknya. Lastri terdiam. Ia ingat ada transfer dana dalam jumlah besar masuk rekeningnya. Tapi Danu hanya bilang itu adalah uang saku tambahan darinya. Ia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah uang hasil penjualan sahamnya.
Halaman berikutnya adalah yang paling memukul. Aset inti, kepemilikan Danuarta Tower. Foto gedung pencakar langit yang menjulang gagah itu memenuhi layar. Di bawahnya, dokumen legal yang menyatakan bahwa kepemilikan gedung itu, yang berdiri di atas tanah atas nama perusahaan, kini berada di bawah kendali pemegang saham mayoritas yang baru, Kania Paramita. Pukulan terakhir adalah rincian portofolio investasi dan dana tunai di berbagai bank, yang total nilainya mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Semua rekening itu kini berada di bawah kuasa Kania. Cukup sudah. Lastri menggebrak meja dengan keras. Ini palsu. Semuanya palsu. Kau pasti memalsukan tanda tangan anakku. Kau menggunakan guna-guna padanya. Perempuan licik. Ia menjerit histeris, menunjuk wajah Kania. Aku akan menuntutmu. Aku akan memenjarakanmu. Kania tidak bergeming. Ia hanya menatap Pak Sadewo dan mengangguk kecil. Pak Sadewo seolah sudah mengantisipasi reaksi ini. Ia menghela napas. Bu Lastri, kami sangat mengerti keterkejutan Ibu. Namun, almarhum Bapak Danu sudah mengantisipasi hal ini. Ia lalu memutar laptopnya menghadap Lastri dan Vira. Silakan ditonton. Ia menekan tombol play. Sebuah video muncul di layar. Video itu direkam di kantor Pak Sadewo. Danu duduk di sana, tampak sehat dan tenang, meskipun sedikit lebih kurus dari biasanya. Di sampingnya, tumpukan dokumen yang sama persis dengan yang ada di meja makan saat ini. Saya, Danuarta Wijoyo, ucap Danu dalam video itu, suaranya jelas dan tegas. Pada hari ini, tanggal 17 Maret 2025, dalam keadaan sadar sepenuhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan ini menyatakan niat saya untuk mengalihkan aset-aset yang tertera dalam dokumen-dokumen ini. Mata Lastri dan Vira terpaku pada layar. Melihat Danu hidup kembali, berbicara, membuat hati mereka ngilu sekaligus marah. Seluruh aset ini, lanjut Danu, termasuk rumah saya, saham mayoritas saya di Danuarta Group, gedung Danuarta Tower, dan seluruh dana investasi pribadi saya alihkan kepemilikannya kepada istri saya satu-satunya yang sah dan sangat saya cintai, Kania Paramita. Danu kemudian menatap lurus ke kamera, seolah-olah ia sedang menatap langsung ke mata ibunya saat ini. Saya melakukan ini karena saya percaya penuh pada kemampuannya. Saya tahu ia akan menjaga dan mengembangkan semua yang telah saya bangun dengan lebih baik daripada siapapun. Keputusan ini mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Video itu kemudian menunjukkan Danu menandatangani setiap lembar dokumen satu persatu, disaksikan oleh Pak Sadewo dan 2 orang notaris. Semuanya terekam dengan jelas. Video berakhir. Keheningan yang tercipta terasa lebih berat dari 1000 teriakan. Bukti itu telak, tak terbantahkan. Bukan hanya legal, tapi juga merupakan wasiat langsung dari putra yang begitu mereka banggakan. Wasiat yang dengan sengaja menyingkirkan mereka. Lastri merosot di kursinya. Seluruh energi dan amarahnya seolah tersedot habis. Wajahnya yang tadi merah padam kini menjadi abu-abu. Ia telah kalah. Kalah telak. Vira hanya bisa menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras. Mimpi buruknya menjadi kenyataan. Gaya hidup mewahnya, kartu kredit tanpa batasnya, semuanya akan segera berakhir. Pak Sadewo berdeham pelan. Kami akan meninggalkan salinan semua dokumen ini untuk Ibu pelajari. Jika Ibu ingin menempuh jalur hukum, kami persilakan, meskipun saya bisa pastikan itu hanya akan membuang waktu dan biaya, ucapnya dengan nada profesional. Ia dan timnya kemudian mulai membereskan peralatan mereka. Setelah tim legal itu pergi, hanya tersisa mereka bertiga di ruang makan yang terasa dingin. Kania bangkit dari kursinya. Ia menatap kedua wanita yang telah membuatnya menderita selama bertahun-tahun itu. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya. Yang ada hanya kelegaan yang getir. Sarapan sudah dingin, ucapnya pelan. Saya akan menyuruh Bei Inah membuatkan yang baru. Kalian pasti butuh tenaga untuk mencerna semua ini. Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan mereka berdua dalam reruntuhan dunia mereka. Gerbang kekuasaan telah terbuka lebar untuknya, dan ia baru saja melangkahkan kakinya melewati gerbang itu.
Kekalahan di ruang makan tidak serta-merta memadamkan api dalam diri Lastri dan Vira. Sebaliknya, air dingin kenyataan yang disiramkan ke wajah mereka justru membuat api itu menyala lebih besar, lebih panas, dan lebih membabi buta. Setelah seharian mengurung diri, di mana Vira menghabiskan waktunya dengan menangis dan Lastri merenung dalam keheningan yang menakutkan, mereka akhirnya keluar dari kamar masing-masing. Pertemuan mereka di ruang keluarga malam itu tidak lagi diwarnai histeria, melainkan sebuah persekongkolan dingin. Kita tidak bisa membiarkannya menang begitu saja, desis Vira. Matanya sembab namun kini berkilat licik. Pasti ada cara lain. Jalur hukum mungkin tertutup. Tapi ada pengadilan yang lebih kejam dari itu, MA. Pengadilan Opini Publik. Lastri menatap putrinya. Di wajah wanita tua itu, kesedihan karena kehilangan putranya telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh topeng kebencian yang terpatri permanen. Jelaskan maksudmu. Selama ini citranya bersih karena dia selalu bersembunyi di balik bayang-bayang Mas Danu. Jelas Vira, semangatnya mulai kembali. Orang-orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Kita harus menceritakan versi kita. Kisah tentang seorang janda serakah yang merebut harta dari ibu dan adik yang sedang berduka. Kisah tentang menantu tidak tahu diuntung yang mengusir mertuanya sendiri. Rencana itu mulai terbentuk. Jika mereka tidak bisa merebut kembali asetnya, maka mereka akan menghancurkan nama baik Kania. Mereka akan membuatnya menjadi paria di kalangan sosial. Membuatnya tidak bisa memimpin perusahaan dengan tenang. Mereka akan membuatnya tertekan hingga akhirnya menyerah. Langkah pertama mereka adalah mencari senjata yang tepat. Mereka tidak lagi bisa memakai jasa pengacara keluarga yang jujur. Mereka butuh seseorang yang tidak takut bermain kotor. Melalui koneksi Vira di klub malam, mereka menemukan orang yang tepat. Seorang pengacara bernama Ardi Sumanang, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bang Ardi. Ia bukan tipe pengacara korporat berdasi sutra. Ia adalah hiu jalanan, spesialis memutarbalikan fakta dan membunuh karakter lawan di media. Pertemuan mereka dilakukan di sebuah lounge hotel yang remang-remang. Bang Ardi, dengan kemeja sutra yang dua kancing atasnya terbuka dan senyum yang terlalu lebar, mendengarkan cerita mereka dengan saksama. Kasus hukumnya memang berat, Bu, Nona, katanya setelah mereka selesai. Sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Video wasiat itu seperti dinding baja. Tapi, ia tersenyum licik. Dinding setebal apapun bisa retak jika fondasinya kita goyang terus-menerus. Dan fondasi kekuasaan bukannya ini adalah reputasinya. Hukum itu soal persepsi. Bu, siapa yang ceritanya paling dipercaya? Dia yang menang di mata publik. Kesepakatan pun tercapai. Dengan bayaran di muka yang fantastis, yang terpaksa Lastri ambil dari dana simpanan pribadinya, Bang Ardi mulai bekerja. Serangan itu datang dengan cepat dan dari berbagai arah, seperti badai. Keesokan paginya, sebuah portal berita gosip yang terkenal dengan artikel-artikel sensasionalnya memuat berita utama. Tragedi keluarga Wijoyo. Janda muda kuasai seluruh harta, ibu kandung terancam diusir. Artikel itu ditulis dengan gaya narasi yang menyudutkan Kania. Narasumber anonim yang dekat dengan keluarga, yang jelas adalah Vira sendiri, menceritakan bagaimana Kania adalah sosok yang pendiam dan misterius. Bagaimana Danu berubah menjadi lebih tertutup setelah menikah. Bagaimana Lastri, sang ibu yang malang, kini harus berhadapan dengan kemungkinan kehilangan rumah yang ia tinggali seumur hidupnya. Tidak ada fakta hukum yang disajikan. Hanya insinuasi dan drama yang membangkitkan simpati pembaca. Itu baru permulaan. Vira, dengan akun media sosialnya yang memiliki puluhan ribu pengikut, mulai memainkan perannya sebagai korban. Ia mengunggah foto-foto lama bersama Danu, dengan keterangan foto yang menyayat hati. Mas, sekarang kami harus berjuang sendirian demi hak kami yang dirampas. Ia juga mengunggah foto ibunya yang sedang menatap kosong keluar jendela, dengan tulisan, kekuatan seorang ibu yang terzalimi. Lastri, di lingkarannya sendiri, memainkan kartu yang lebih tradisional namun tak kalah mematikan. Dalam setiap acara arisan atau pertemuan sosialita, ia menyebarkan racun yang paling berbahaya, gosip. Ia bercerita dengan berlinang air mata bagaimana menantunya itu berbeda.
Bagaimana ia sering mencium bau kemenyan dari kamar Kania. Bagaimana ia curiga Danu terkena guna-guna atau pelet. Karena tidak mungkin putranya yang begitu berbakti bisa tega melakukan hal sekejam itu pada ibunya sendiri. Isu guna-guna itu menyebar seperti api liar. Di masyarakat yang masih kental dengan kepercayaan mistis, narasi itu jauh lebih menarik dan mudah dipercaya daripada tumpukan dokumen legal yang membosankan. Orang-orang mulai berbisik. Kania, si janda muda yang kaya raya, kini dilabeli sebagai penyihir modern yang menggunakan ilmu hitam untuk merebut kekayaan. Serangan itu mulai menunjukkan hasilnya. Kania merasakannya secara langsung. Saat ia datang ke Danuarta Tower untuk pertama kalinya sebagai pemimpin, ia merasakan tatapan aneh dari para karyawan. Tatapan kasihan, curiga, dan bahkan takut. Meja kerja Danu yang besar dan megah, terasa dingin dan asing. Telepon mulai berdering tanpa henti. Mitra-mitra bisnis lama Danu menelepon, bukan untuk mengucapkan selamat, melainkan untuk bertanya dengan hati-hati tentang stabilitas perusahaan. Beberapa investor minoritas menyuarakan keprihatinan mereka. Guncangan ini bukan hanya masalah pribadi, tapi sudah menjadi ancaman bagi kelangsungan bisnis. Puncaknya adalah saat Pak Subroto, anggota Dewan Direksi paling senior dan paling dihormati, meminta pertemuan empat mata dengannya. Pak Subroto adalah sahabat lama ayah Danu, seorang pria tua bijaksana yang telah melihat pasang surut perusahaan sejak awal. Bukan ia, katanya dengan nada kebapakan namun tegas, di dalam kantor Kania yang luas. Saya tidak peduli dengan gosip murahan di luar sana. Tapi para pemegang saham peduli. Klien kita peduli. Reputasi adalah aset terbesar perusahaan ini. Jika nama pemimpinnya tercoreng, nilai perusahaan juga akan ikut jatuh. Dewan direksi mulai resah. Kami butuh kepastian bahwa ibu mampu mengendalikan situasi ini. Ini adalah ujian pertamanya. Ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Tekanan datang dari segala penjuru. Dari luar, media dan masyarakat menghakiminya. Dari dalam, Dewan direksi meragukannya. Malam itu, Kania duduk sendirian di ruang kerja Danu. Di layar tabletnya, terpampang puluhan artikel dengan judul-judul yang menyakitkan. Ia membaca komentar-komentar dari orang-orang yang tidak mengenalnya sama sekali, yang menghakiminya sebagai perempuan jahat, anak durhaka, dan penyihir. Untuk sesaat, rasa ragu yang familiar itu kembali menyelinap. Beban ini terasa terlalu berat. Mungkin lebih mudah untuk menyerah saja, memberikan sebagian harta itu pada mereka, dan pergi memulai hidup baru dengan tenang. Ia memejamkan mata, kepalanya pusing. Bayangan wajah Danu dari video wasiat itu melintas di benaknya. Suara suaminya kembali terngiang. Hadapi mereka. Jangan takut. Tunjukkan pada mereka siapa dirimu sebenarnya. Ia membuka matanya. Keraguan itu sirna, digantikan oleh bara api yang dingin dan tajam. Mereka telah salah memilih lawan. Mereka pikir mereka sedang menyerang Kania yang dulu, si menantu pendiam yang selalu menunduk. Mereka tidak sadar bahwa Kania yang itu sudah mati. Ia meraih teleponnya, bukan untuk menelepon pengacaranya untuk merilis bantahan, bukan pula untuk menelepon Vira dan memakinya. Ia menelepon sekretaris Dewan Direksi. "Selamat malam, Bu Ratih." Sapanya dengan suara tenang dan penuh kendali. "Tolong atur rapat Dewan Direksi darurat lusa pagi. Saya sendiri yang akan memimpin. Agendanya, presentasi visi strategis Danuarta Group untuk 5 tahun ke depan." Ia tidak akan memadamkan api dengan api. Ia akan memadamkannya dengan air. Ia tidak akan bermain di arena lumpur yang mereka ciptakan. Ia akan membawa pertarungan ini ke arenanya sendiri. Ruang rapat di lantai tertinggi gedung pencakar langit miliknya. Serangan balik mereka yang putus asa akan ia hadapi, bukan dengan drama, tapi dengan data dan kuasa. 2 hari sebelum rapat Dewan Direksi, ruang kerja Danu berubah menjadi markas perang. Kania hampir tidak tidur. Ditemani oleh Pak Sadewo dan tim kecil analis internal yang ia percaya, ia membenamkan diri dalam lautan data. Laporan keuangan tahunan, proyeksi pasar, analisis kompetitor, proposal proyek yang tertunda,
Semuanya ia pelajari dengan intensitas seorang jenderal yang merencanakan pertempuran. Ini bukan hal yang sepenuhnya baru baginya. Selama bertahun-tahun, Danu sering membawa pekerjaannya ke rumah. Ia senang berdiskusi dengan Kania, menganggapnya sebagai lawan bicara yang cerdas. Kau punya cara pandang yang sederhana tapi seringkali tepat sasaran. Sayang, kata Danu suatu kali. Kania sering memberikan masukan dari sudut pandang orang awam, yang justru membuka perspektif baru bagi Danu. Ia menyerap semua pengetahuan itu tanpa sadar. Kini, semua kepingan informasi itu menyatu, membentuk gambaran besar yang utuh di dalam benaknya. Ia tidak hanya ingin bertahan dari serangan mertuanya, ia ingin membuktikan kepada semua orang, dewan direksi, karyawan, dan terutama dirinya sendiri, bahwa kepercayaan Danu tidak salah alamat. Ia bukan sekadar pewaris, ia adalah penerus. Pagi itu, suasana di ruang rapat Dewan Direksi di lantai 48 Danuarta Tower terasa begitu tegang. 6 anggota dewan lainnya sudah duduk di kursi masing-masing. Mereka adalah pria-pria paruh baya yang telah malang melintang di dunia bisnis. Wajah mereka serius, penuh keraguan. Di antara mereka, tatapan Pak Subroto adalah yang paling tajam. Mereka semua telah membaca berita gosip itu, dan kini mereka menunggu untuk melihat bagaimana janda muda yang tidak berpengalaman ini akan menghadapi krisis pertamanya. Tepat pukul 9 pagi, Kania masuk. Langkahnya mantap. Penampilannya sempurna dalam balutan blazer abu-abu yang memancarkan aura profesionalisme. Ia tidak terlihat seperti wanita yang sedang diserang dari segala penjuru. Ia terlihat seperti seorang pemimpin. Ia duduk di kursi utama, di kepala meja, dan menyalakan proyektor dengan tangannya sendiri. Selamat pagi, bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Ia memulai, suaranya jernih dan stabil, memenuhi keheningan ruangan. Saya tahu ada banyak kebisingan di luar sana yang menyangkut masalah pribadi saya. Saya tidak akan membahas itu di sini. Ruangan ini adalah tempat kita membahas bisnis, dan hari ini, saya ingin mengajak bapak-bapak untuk fokus pada satu hal, masa depan Danuarta Group. Sikapnya yang lugas dan langsung ke pokok permasalahan membuat para direksi sedikit terkejut, namun juga terkesan. Ini bukan pembukaan dari seseorang yang panik. Kania memulai presentasinya. Judul besar di layar pertama adalah Visi 2030, menuju korporasi energi berkelanjutan. Ia tidak memulai dengan laporan keuangan yang membosankan. Ia memulai dengan sebuah visi. Ia memaparkan rencananya untuk melakukan diversifikasi usaha ke sektor energi terbarukan, sebuah proyek impian yang sering Danu diskusikan dengannya. Ia tidak hanya bicara angan-angan. Ia menyajikan data analisis pasar yang komprehensif, menunjukkan potensi pertumbuhan sektor tersebut. Ia menguraikan rencana investasi bertahap, proyeksi keuntungan, bahkan analisis risiko yang matang. Ia berbicara tentang warisan Danu, bukan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan sebagai fondasi untuk membangun sesuatu yang lebih besar dan lebih berdampak. Para direksi yang tadinya bersandar di kursi dengan tangan terlipat, kini mulai duduk tegak. Mereka mulai mencatat. Pak Subroto sesekali mengangguk. Keningnya yang berkerut mulai mengendur. Kania menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan dengan tangkas dan penuh percaya diri. Terlihat jelas bahwa ia sangat menguasai materi ini. Keraguan di ruangan itu perlahan-lahan terkikis, digantikan oleh rasa kagum. Setelah memaparkan visinya yang cemerlang, Kania beralih ke slide terakhir. Ini adalah langkah caturnya. Momen skakmat. Judul di layar terlihat biasa saja. Optimalisasi anggaran dan restrukturisasi internal. Untuk mewujudkan visi besar ini, kata Kania dengan nada yang lebih serius, kita tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Langkah pertama adalah dengan melakukan efisiensi dan memastikan setiap rupiah yang perusahaan keluarkan memiliki pertanggungjawaban yang jelas demi keuntungan para pemegang saham. Ia menampilkan sebuah diagram lingkaran di layar. Dalam proses peninjauan ulang anggaran 2 tahun fiskal terakhir, tim kami menemukan beberapa pos pengeluaran rutin yang cukup signifikan namun memiliki justifikasi bisnis yang lemah. Sebuah tabel muncul, menampilkan daftar pengeluaran. Ada pos bernama, biaya konsultasi pemasaran,
dana representasi korporat, biaya penyelenggaraan acara promosi. Angkanya fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun. Kania tidak menyebut nama sama sekali. Ia tetap profesional. Sebagai contoh, pos, biaya konsultasi pemasaran, ini, setelah ditelusuri lebih lanjut, transaksinya secara rutin dibayarkan ke 5 perusahaan konsultan yang berbeda. Layar berganti, menampilkan nama kelima perusahaan itu. Para direksi menatap nama-nama asing itu dengan kening berkerut. Setelah dilakukan audit internal awal, lanjut Kania, suaranya tetap datar. Kami menemukan bahwa kelima perusahaan ini ternyata terdaftar dengan alamat yang sama dan dimiliki oleh satu orang. Pemiliknya adalah direktur dari 3 butik fashion yang Danwarta Group sponsori beberapa tahun lalu. Ruangan menjadi hening seketika. Semua orang di sana tahu butik siapa yang ia maksud. Butik-butik gagal milik Vira. Kania melanjutkan, seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu pula dengan dana representasi korporat. Sebagian besar digunakan untuk membiayai keanggotaan klub-klub eksklusif dan perjalanan ke luar negeri yang dokumentasi laporan bisnisnya tidak lengkap. Ia tidak perlu mengatakan bahwa Lastri adalah ratu di klub-klub eksklusif tersebut. Para direksi sudah bisa menyambungkan titik-titiknya sendiri. Ini adalah sebuah langkah yang jenius. Kania tidak pernah sekalipun mengucapkan nama Lastri atau Vira. Ia tidak pernah menuduh mereka mencuri atau melakukan penggelapan. Ia hanya menyajikan data. Fakta dingin. Di hadapan dewan direksi yang isinya adalah pebisnis tulen, data adalah raja. Ia telah mengubah narasi secara total. Gosip di luar sana melukisnya sebagai menantu serakah yang merebut harta. Di dalam ruang rapat ini, ia menunjukkan dirinya sebagai pemimpin reformis yang sedang membersihkan perusahaan dari praktik korupsi keluarga yang merugikan. Ia bukan penjahatnya. Ia adalah penyelamatnya. Oleh karena itu, Kania menyimpulkan, kembali ke slide visinya. Langkah pertama saya sebagai CEO adalah membekukan semua pos pengeluaran ini. Dana yang berhasil kita hemat akan menjadi modal awal untuk investasi kita di sektor energi terbarukan. Saya percaya, ini adalah langkah yang akan didukung oleh seluruh pemegang saham. Keheningan pecah. Pak Subroto, orang yang paling skeptis di awal, kini berdiri. Ia menatap Kania dengan sorot mata yang penuh dengan rasa hormat yang baru. Atas nama Dewan Direksi, kata Pak Subroto dengan suara berat, saya menyatakan dukungan penuh terhadap visi dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Ibu Direktur Utama. Ia mulai bertepuk tangan. Satu persatu, direksi lainnya ikut berdiri dan bertepuk tangan. Ruangan yang tadinya penuh keraguan kini dipenuhi oleh aura optimisme dan dukungan. Kania mengangguk, menerima pengakuan mereka dengan senyum tipis yang penuh wibawa. Perang media yang dilancarkan mertuanya di luar sana kini terasa seperti suara nyamuk. Ia telah memenangkan pertempuran di tempat yang paling penting. Ia tidak hanya mengamankan posisinya, ia telah merebut hati dan pikiran orang-orang yang memegang kunci kekuasaan di perusahaannya. Sang ratu baru telah melakukan langkah catur pertamanya, dan itu adalah skakmat. Kemenangan di ruang rapat Dewan Direksi terasa manis, namun Kania tahu itu hanyalah awal. Mengamankan posisinya di puncak perusahaan adalah satu hal, menyelesaikan masalah di akarnya adalah hal lain. Selama Lastri dan Vira masih tinggal di bawah atap yang sama dengannya, selama mereka masih merasa memiliki hak, duri dalam daging itu akan terus ada. Gosip dan fitnah yang mereka sebarkan mungkin telah diredam di kalangan bisnis, tetapi di lingkaran sosial, bisik-bisik itu masih hidup. Kania tidak bisa membangun masa depan di atas fondasi yang rapuh. Ia harus membersihkan rumahnya, baik secara harfiah maupun kiasan. Setelah rapat Dewan Direksi itu, Kania memberikan dirinya waktu seminggu. Bukan untuk beristirahat, melainkan untuk mempersiapkan serangan pamungkas. Ia kembali bekerja sama dengan Pak Sadewo. Kali ini didukung oleh tim auditor forensik dari salah satu firma akuntansi terbaik di Jakarta. Mereka bekerja dalam senyap, menelusuri setiap jejak transaksi, setiap faktur palsu, dan setiap aliran dana mencurigakan yang telah Kania tunjukkan kepada Dewan Direksi. Hasilnya lebih mengejutkan dari yang ia duga.
Skala penjarahan yang dilakukan ibu dan anak itu selama bertahun-tahun sangat sistematis. Itu bukan sekadar pemborosan. Itu adalah penggelapan dana yang terencana. Vira, melalui perusahaan-perusahaan cangkangnya, telah menagih perusahaan Danuarta Group lebih dari 18 miliar rupiah untuk jasa konsultasi yang tidak pernah ada. Lastri, dengan dalih representasi perusahaan, telah menghabiskan miliaran untuk gaya hidup pribadinya, mulai dari membiayai pesta ulang tahun teman-teman sosialitanya hingga membeli kuda poni untuk anak seorang pejabat. Setiap bukti dikumpulkan dengan cermat. Salinan transfer bank, faktur palsu, email-email permintaan dana dari Vira kepada bagian keuangan, bahkan kesaksian dari beberapa staf akuntansi yang selama ini terpaksa tutup mulut karena takut. Semuanya disusun menjadi sebuah laporan tebal yang dijilid rapi. Laporan itu bukan lagi sebuah tuduhan, melainkan sebuah dakwaan. Pada hari ke-7, Kania memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Ia pulang kerja lebih awal dari biasanya. Saat ia tiba di rumah, pemandangan yang menyambutnya terasa begitu surreal. Lastri dan Vira sedang duduk santai di teras belakang, minum teh dan makan kue, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Kekalahan mereka di ranah korporat sepertinya tidak memengaruhi gaya hidup mereka di ranah domestik. Mereka masih bertingkah laku seperti ratu dan putri di istananya. Mereka hanya menatap sinis saat Kania lewat, seolah ia adalah pelayan yang mengganggu waktu santai mereka. Kania tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya masuk ke dalam, mandi, dan berganti pakaian dengan gaun rumah yang sederhana namun rapi. Ia lalu meminta asisten rumah tangga untuk memanggil Lastri dan Vira ke ruang keluarga. Ruangan yang sama di mana ia pernah dihina dan diancam akan diusir. Ketika keduanya masuk dengan langkah malas dan wajah angkuh, mereka melihat Kania sudah duduk di sofa tunggal. Sofa yang dulu menjadi singgasana Lastri. Di atas meja kopi di depannya, tergeletak sebuah map laporan yang tebal. "Ada apa lagi ini?" tanya Lastri dengan ketus. "Kami sedang sibuk." Kania menatap mereka dengan tenang. "Saya hanya minta waktu sebentar. Ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan," katanya, suaranya datar tanpa emosi. Ia lalu menunjuk ke arah map di atas meja. "Tolong dibaca." Vira mendengus, namun rasa penasarannya mengalahkan keangkuhannya. Ia mengambil map itu dan membukanya. Matanya membelalak saat membaca judul di halaman pertama. Laporan audit investigasi atas dugaan penyalahgunaan aset perusahaan oleh pihak terafiliasi. Ia membalik halaman demi halaman dengan cepat. Wajahnya yang semula angkuh perlahan berubah menjadi pucat. Di sana, terpampang semua dosanya. Nama-nama perusahaan cangkangnya, daftar transfer dana, salinan faktur-faktur palsu yang pernah ia buat. Di bagian berikutnya, rincian pengeluaran kartu kredit perusahaan atas nama ibunya, lengkap dengan tanggal dan keterangan pembelian barang-barang mewah. Ini privasi," pekik Vira, suaranya bergetar. "Bukan privasi jika menggunakan uang perusahaan," jawab Kania dengan dingin. Di halaman terakhir, ada rekapitulasinya. Total dana perusahaan yang telah kalian salahgunakan selama 5 tahun terakhir, yang berhasil kami lacak. Lastri merebut map itu dari tangan Vira yang gemetaran. Ia melihat angka final yang dilingkari merah di bagian bawah halaman terakhir. Angka itu begitu besar hingga membuatnya pusing. Totalnya mencapai lebih dari 25 miliar rupiah. "Ini fitnah," teriak Lastri, meskipun suaranya tidak lagi seyakin sebelumnya. "Bukti-bukti itu terlalu detail untuk disangkal." "Bukan fitnah, Bu. Itu fakta," kata Kania. "Dan Dewan Direksi sudah mengetahui semuanya. Mereka memberikan saya mandat penuh untuk menyelesaikan masalah ini demi melindungi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham." Kania mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Tatapannya tajam menusuk. "Sekarang, kalian punya utang sebesar 25 miliar kepada Danuarta Group, dan perusahaan menginginkan uangnya kembali. Saya datang ke sini malam ini untuk memberikan kalian 2 pilihan." Ia mengacungkan satu jarinya. "Pilihan pertama, perusahaan akan membawa laporan ini ke ranah hukum. Kami akan melaporkan kalian atas tuduhan penggelapan dana dan penipuan. Dengan bukti sekuat ini, saya jamin kalian tidak akan menang.
Aset-aset pribadi kalian, apartemen Vira, semua perhiasan dan simpanan ibu di bank, semuanya akan disita oleh negara untuk membayar ganti rugi. Dan sisa hidup kalian kemungkinan besar akan dihabiskan di penjara. Nama keluarga Wijoyo yang begitu kalian banggakan akan hancur menjadi debu. Wajah Lastri dan Vira kini benar-benar pias seperti mayat. Bayangan penjara, aib, dan kemiskinan melintas di depan mata mereka. Atau, lanjut Kania, nadanya sedikit melunak, namun tetap mengandung ancaman. Pilihan kedua. Kalian bisa menyelesaikan ini secara internal. Secara kekeluargaan. Ia berhenti sejenak, membiarkan secercah harapan palsu muncul di benak mereka. Kalian akan menandatangani 2 surat. Surat pertama adalah surat pengakuan utang kepada perusahaan, yang menyatakan bahwa kalian akan menyerahkan seluruh aset likuid dan non-likuid atas nama kalian sebagai cicilan pembayaran. Apartemen Vira, mobil-mobil mewah, dan semua perhiasan itu nilainya mungkin tidak akan cukup, tapi itu bisa dianggap sebagai itikat baik. Surat kedua, lanjut Kania, adalah surat pernyataan maaf secara publik. Kalian akan menarik semua tuduhan dan fitnah yang telah kalian sebarkan tentang saya. Pernyataan itu akan dirilis secara resmi melalui tim hukum perusahaan. Ia menatap mereka berdua dalam-dalam. Setelah kalian menandatangani kedua surat itu, kalian punya waktu 3 hari untuk berkemas dan meninggalkan rumah ini. Untuk selamanya. Kau mengusir kami? Desis Lastri. Tak percaya. Saya memberikan kalian jalan keluar. Koreksi Kania. Setelah kalian pergi, perusahaan, atas dasar kemanusiaan dan mengingat jasa almarhum Danu, akan memberikan dana tunjangan bulanan. Cukup untuk menyewa rumah sederhana dan untuk biaya hidup sehari-hari. Bukan untuk pesta atau belanja. Anggap saja itu pesangon terakhir dari Danuarta Group. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Di hadapan mereka, terhampar 2 jalan yang sama-sama mengerikan. Satu jalan menuju penjara dan kehancuran total. Satu jalan lagi menuju kehidupan sederhana yang sunyi dan penuh aib. Kemewahan, status sosial, dan kekuasaan yang selama ini menjadi napas hidup mereka, akan direnggut seluruhnya. Vira adalah yang pertama pecah. Ia jatuh berlutut di lantai, menangis tersedu-sedu. Jangan, Mbak Kania, jangan lakukan ini. Aku mohon. Lastri hanya duduk mematung. Wajahnya yang keriput menunjukkan pergulatan batin yang hebat. Harga dirinya yang setinggi langit sedang berperang melawan rasa takutnya yang luar biasa. Kania berdiri. Ia tidak tergerak oleh air mata Vira atau tatapan benci Lastri. Hatinya telah mati rasa terhadap mereka. Saya beri kalian waktu 24 jam untuk berpikir, katanya sambil berjalan menuju tangga. Besok malam jam 7, Pak Sadewo akan datang ke sini untuk mengambil jawaban dan surat yang sudah ditandatangani. Jika kalian memilih pilihan kedua, pikirkan baik-baik. Ia meninggalkan mereka berdua di ruang keluarga, terkurung dalam keheningan yang menyiksa bersama map laporan yang menjadi vonis nasib mereka. Utang mereka bukan hanya soal uang. Utang mereka adalah kesombongan, kekejaman, dan tahun-tahun penderitaan yang telah mereka timpakan padanya. Dan malam ini, ia datang untuk menagih semuanya. 24 jam berikutnya adalah neraka di dalam mahligai yang dingin itu. Waktu yang diberikan Kania terasa seperti hitungan mundur menuju eksekusi. Lastri dan Vira mengurung diri di kamar masing-masing pada awalnya. Namun keheningan itu terlalu menakutkan. Akhirnya, mereka bertemu kembali di ruang keluarga, bukan sebagai sekutu, melainkan sebagai 2 orang terpidana yang saling menyalahkan. Ini semua gara-gara kau, bentak Lastri, menunjuk Vira dengan jari gemetar. Ide gilamu untuk menyerangnya di media. Kalau saja kau bisa diam dan sabar, kita mungkin masih bisa mendapatkan bagian kita baik-baik. Salah mama, balas Vira, tidak mau kalah. Air matanya sudah kering digantikan oleh amarah putus asa. Mama yang dari dulu selalu merendahkan dia, menganggapnya bodoh. Mama yang terlalu sombong untuk melihat bahwa dia punya taring. Sekarang lihat apa hasilnya. Kita akan jadi gelandangan. Pertengkaran sengit itu tidak ada gunanya. Mereka berdua tahu itu. Di tengah keputusasaan,
Vira mencoba menghubungi Bang Ardi, pengacara licik yang mereka sewa. Setelah beberapa kali panggilannya tidak diangkat, akhirnya pengacara itu mengirimkan pesan singkat. Bukti terlalu kuat. Kasus pidana. Saya sarankan terima kesepakatan damai. Saya undur diri dari kasus ini. Pesan itu adalah paku terakhir di peti mati harapan mereka. Mereka benar-benar sendirian. Tidak ada teman sosialita yang bisa menolong. Tidak ada kerabat yang berani melawan Kania yang kini memegang kendali penuh. Mereka terisolasi di dalam sangkar emas mereka sendiri. Pilihan itu sejatinya bukanlah pilihan. Penjara atau kebebasan dalam kesederhanaan? Rasa takut mengalahkan harga diri. Prospek mengenakan seragam tahanan, tidur di sel yang sempit, dan menjadi bahan tertawaan seluruh negeri adalah mimpi buruk yang tidak sanggup mereka hadapi. Dengan berat hati yang luar biasa, mereka sepakat. Mereka akan menandatangani surat-surat itu. Keesokan malamnya, tepat pukul 7, Pak Sadewo datang sendirian. Ia disambut oleh keheningan yang canggung. Lastri dan Vira sudah menunggunya di ruang keluarga. Wajah mereka kuyu dan kalah. Di atas meja, 2 surat yang telah disiapkan Pak Sadewo tergeletak bersama sebuah pulpen. Apakah Ibu dan Nona sudah membuat keputusan? Tanya Pak Sadewo dengan nada formal. Lastri hanya mengangguk lemah. Tanpa banyak bicara, ia mengambil pulpen itu. Tangannya gemetar hebat saat ia membubuhkan tanda tangannya di atas surat pengakuan utang dan surat pernyataan maaf. Goresan tinta itu terasa seperti goresan pisau di harga dirinya. Setelah selesai, ia mendorong surat itu ke arah Vira. Vira menandatanganinya sambil terisak pelan. Semuanya selesai dalam waktu kurang dari 5 menit. Kania tidak ada di sana. Ia sengaja tidak mau menyaksikan momen itu. Ia berada di kantornya di Danuarta Tower, menyelesaikan beberapa pekerjaan. Saat Pak Sadewo menelepon dan memberitahukan bahwa surat-surat itu telah ditandatangani, Kania tidak merasakan gelombang kemenangan. Tidak ada sorak-sorai di dalam hatinya. Yang ada hanyalah kelegaan yang hampa dan rasa lelah yang mendalam. Ia berjalan ke jendela kaca raksasa di kantornya, menatap kerlip lampu kota di bawah. Ia memikirkan Danu. Apakah ini yang diinginkan suaminya? Mungkin tidak. Danu tidak pernah ingin melihat keluarganya menderita. Tapi Danu juga tidak ingin melihat warisannya dihancurkan dan istrinya ditindas. Kania hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Ini bukan balas dendam yang manis. Ini adalah sebuah amputasi yang menyakitkan. Memotong bagian yang busuk agar bagian yang sehat bisa terus hidup. Kemenangan ini terasa seperti abu. 3 hari kemudian, sebuah truk pindahan berukuran sedang memasuki gerbang megah kediaman Wijoyo. Pemandangan itu sangat kontras. Truk yang tampak sederhana itu terlihat kerdil di halaman yang luas. Para pekerja mulai mengangkut barang-barang pribadi Lastri dan Vira, kotak-kotak berisi pakaian, album foto, beberapa lukisan kecil, dan pernak-pernik kenangan mereka. Tidak ada lagi furnitur mewah, patung kristal, atau barang-barang antik. Semuanya telah disita sebagai bagian dari pembayaran utang. Kania mengawasi dari balkon kamarnya. Ia melihat Lastri dan Vira keluar dari rumah untuk terakhir kalinya. Mereka tidak lagi mengenakan gaun desainer atau perhiasan yang berkilauan. Lastri memakai blus batik sederhana, dan Vira hanya mengenakan jeans dan kaos. Mereka terlihat seperti 2 orang asing di rumah yang pernah menjadi panggung kekuasaan mereka. Saat mereka akan masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu, Lastri berhenti. Ia mendongak. Matanya bertemu dengan mata Kania yang menatap dari atas. Tatapan itu tidak lagi berisi amarah yang meledak-ledak, melainkan kebencian yang dingin dan membeku. Sebuah janji tanpa kata bahwa ia tidak akan pernah memaafkan. Vira, sebaliknya, tidak berani mengangkat wajahnya. Ia hanya menunduk dan bergegas masuk ke dalam taksi. Kania hanya menatap balik tanpa ekspresi, sampai taksi itu bergerak perlahan, melewati gerbang, dan menghilang di tikungan jalan. Hening. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, rumah itu terasa begitu sunyi. Tidak ada lagi sindiran sinis Vira. Tidak ada lagi perintah-perintah angkuh dari Lastri. Hanya ada suara angin yang berdesir di antara pepohonan taman. Kania masuk kembali ke dalam kamarnya. Perang telah berakhir. Ia telah menang.
Istana ini kini sepenuhnya miliknya. Tapi istana yang kosong terasa begitu besar dan sepi. Kejatuhan sang ratu lama tidak diiringi pesta pora, melainkan oleh kesunyian yang menggema. Kini, tugas terberatnya bukanlah memenangkan peperangan, tetapi belajar bagaimana cara hidup dengan kedamaian yang baru saja ia rebut dengan susah payah. Rumah itu kini terasa terlalu besar. Kepergian Lastri dan Vira tidak meninggalkan kelegaan yang riuh, melainkan keheningan yang memekakan. Setiap langkah Kania menggema di lantai marmer yang dingin. Setiap ruangan kosong seolah menatapnya dengan tatapan hampa. Istana yang ia perjuangkan mati-matian untuk direbut kini terasa lebih seperti museum yang sepi daripada sebuah rumah. Malam-malam pertama setelah mereka pergi adalah yang terberat. Kania sering terbangun di tengah malam, separuh berharap mendengar suara bentakan Lastri atau tawa mengejek Vira, hanya untuk menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Kesunyian itu adalah piala kemenangannya, tetapi piala itu terasa berat dan dingin di tangannya. Namun, Kania tahu ia tidak punya waktu untuk tenggelam dalam kesepian. Fajar selalu datang terlalu cepat, dan di Danuarta Tower, sebuah kerajaan bisnis yang baru saja ia warisi menunggunya. Ia menumpahkan seluruh energi dan fokusnya ke dalam pekerjaan. Ruang kerja Danu, yang tadinya terasa asing, kini menjadi pusat dunianya. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia ingin membuktikan kepada semua orang, dan terutama kepada dirinya sendiri, bahwa ia pantas berada di sana. Langkah pertamanya sebagai CEO adalah melakukan bersih-bersih internal. Dengan data audit yang ia miliki, ia mulai merombak struktur manajemen. Beberapa kepala divisi yang ia tahu adalah orang-orangnya Lastri. Mereka yang diangkat bukan karena kompetensi melainkan karena kedekatan, dipanggil satu persatu. Ia tidak memecat mereka secara membabi buta. Ia memberi mereka kesempatan, menantang mereka dengan target-target baru yang jelas dan terukur. Beberapa dari mereka terkejut dengan pemahamannya yang mendalam tentang operasional perusahaan dan memilih untuk beradaptasi. Namun, mereka yang terbiasa bekerja santai dan hanya pandai menjilat, akhirnya menyerah dan mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Sebagai gantinya, Kania mulai mencari bakat-bakat terpendam di dalam perusahaan. Ia sering turun langsung ke lantai-lantai di bawah, berbicara dengan manajer tingkat menengah, bahkan staf junior. Ia ingin mendengar denyut nadi perusahaan secara langsung, bukan hanya dari laporan-laporan yang sudah dipoles di atas mejanya. Dari sanalah ia menemukan permata-permata tersembunyi, seorang analis data muda yang brilian namun terlalu pemalu untuk menonjolkan diri, seorang kepala gudang yang memiliki sistem logistik yang jauh lebih efisien daripada sistem resmi perusahaan, seorang sekretaris divisi yang memiliki kemampuan negosiasi setingkat direktur. Orang-orang inilah yang ia promosikan. Ia menciptakan budaya baru di Danuarta Group, budaya meritokrasi, di mana kinerja lebih dihargai daripada koneksi. Perubahan itu tentu saja tidak berjalan mulus. Ada perlawanan-perlawanan kecil dari kubu lama. Ada bisik-bisik di sudut kantor yang meremehkannya sebagai bos dadakan. Namun, Kania menghadapinya dengan kepala dingin. Ia tidak membalas gosip dengan gosip. Ia membalasnya dengan hasil. Proyek energi terbarukan yang ia gagas mulai berjalan. Laba perusahaan di kuartal pertama di bawah kepemimpinannya menunjukkan kenaikan yang signifikan, berkat efisiensi anggaran yang ia terapkan. Perlahan tapi pasti, rasa hormat mulai tumbuh menggantikan keraguan. Di tengah kesibukannya membangun kembali perusahaan, Kania menemukan sebuah petunjuk dari masa lalu yang mengubah segalanya. Saat sedang merapikan laci-laci tua di meja kerja Danu, ia menemukan sebuah buku harian kecil yang terkunci. Ia mengenali buku itu. Danu sering menulis di sana saat sedang gelisah. Kunci kecilnya tersimpan di dalam kotak penanya. Dengan tangan sedikit gemetar, Kania membukanya. Buku harian itu berisi curahan hati Danu selama bertahun-tahun. Tentang tekanan yang ia rasakan dari ibunya, tentang kekecewaannya pada Vira, dan tentang cintanya yang begitu besar pada Kania. Namun, ada satu nama yang berulang kali muncul, nama yang belum pernah Kania dengar sebelumnya, Gilang. Hari ini aku bertemu Gilang lagi, tulis Danu di salah satu halaman. Dia sekarang bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi kecil. Sayang sekali,
Otaknya brilian. Etos kerjanya luar biasa. Kalau saja ibu tidak mengusirnya dulu, dia pasti sudah menjadi tangan kananku di perusahaan. Ibu tidak pernah suka padanya karena Gilang terlalu jujur. Dia satu-satunya orang di keluarga yang berani menentang gaya hidup boros ibu dan Vira. Dia bilang itu akan menghancurkan perusahaan suatu saat nanti. Ternyata dia benar. Kania terus membaca. Gilang ternyata adalah sepupu Danu dari pihak ayahnya. Seorang yatim piatu yang sempat ditampung oleh keluarga Wijoyo, namun diusir oleh Lastri saat remaja karena dianggap tidak tahu berterima kasih, setelah ia menolak permintaan Vira untuk membantunya mencontek saat ujian. Sejak saat itu, namanya menjadi tabu di keluarga Wijoyo. Sebuah ide cemerlang muncul di benak Kania. Ini mungkin jawaban atas kesendiriannya. Ia butuh sekutu. Seseorang yang memiliki hubungan darah dengan Danu, seseorang yang memahami dinamika keluarga ini, dan yang terpenting, seseorang yang bisa ia percaya. Melalui Pak Sadewo, Kania berhasil melacak keberadaan Gilang. Pria itu kini berusia akhir 30-an, tinggal di sebuah kota satelit bersama istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Ia memang bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi skala menengah. Hidupnya sederhana, jauh dari kemewahan yang pernah ia cicipi di rumah Wijoyo. Kania memutuskan untuk menemuinya secara langsung. Pertemuan mereka diatur di sebuah kafe yang tenang. Gilang datang dengan raut wajah waspada. Ia tinggi tegap, dengan wajah yang tegas namun sorot mata yang teduh, sedikit mengingatkan Kania pada Danu. "Saya Kania," ucap Kania, mengulurkan tangan. "Istri almarhum Danu." Gilang menjabat tangannya. "Saya tahu siapa Anda." Turut berduka cita atas kepergian Danu. Dia orang baik. Kania langsung ke pokok permasalahan. Ia menceritakan semua yang telah terjadi sejak kematian Danu. Tentang wasiatnya, tentang perlawanan Lastri dan Vira, dan tentang bagaimana ia kini memegang kendali perusahaan. Ia berbicara dengan jujur, tanpa melebih-lebihkan atau menutupi apapun. Gilang mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, tetapi Kania bisa melihat kilat keterkejutan di matanya saat mendengar skala warisan yang ditinggalkan Danu. "Lalu, apa yang Anda inginkan dari saya?" tanya Gilang setelah Kania selesai bercerita. "Saya butuh bantuanmu, Mas Gilang," kata Kania tulus. "Saya butuh orang yang bisa saya percaya. Seseorang yang mengerti visi Danu. Saya telah membaca buku hariannya. Dia sangat menghargaimu. Saya ingin menawarkanmu posisi di Danuarta Group. Bukan karena kasihan, tapi karena saya butuh keahlianmu. Saya butuh kejujuranmu." Gilang terdiam lama. Ia menatap keluar jendela, seolah menimbang-nimbang beban masa lalunya. "Tante Lastri dan Vira, mereka tidak akan pernah menerima saya kembali." "Mereka sudah tidak ada di sana," jawab Kania tegas. "Perusahaan ini, rumah itu, sekarang berada di bawah kendali saya. Saya ingin membangun lingkaran kepercayaan yang baru. Lingkaran yang didasarkan pada kompetensi dan integritas, bukan hubungan darah yang beracun. Dan saya ingin memulainya denganmu." Itu adalah sebuah tawaran yang tidak bisa ia tolak. Bukan karena jabatan atau uangnya, tetapi karena kesempatan untuk menghormati memori sepupunya dan melanjutkan apa yang benar. Minggu berikutnya, Gilang secara resmi bergabung dengan Danuarta Group sebagai direktur operasional. Kehadirannya membawa angin segar. Ia cepat beradaptasi, dan pengalamannya di lapangan terbukti sangat berharga. Ia menjadi tangan kanan Kania, penasihatnya, dan terkadang, satu-satunya teman yang bisa ia ajak bicara tentang Danu. Bersama Gilang dan istrinya yang ramah, Kania mulai membangun kembali konsep keluarga. Mereka sering makan malam bersama di rumah besar yang sepi itu. Suara tawa anak-anak Gilang yang berlarian di lorong-lorongnya perlahan-lahan mengusir hantu-hantu masa lalu. Istana itu tidak lagi kosong. Ia mulai diisi kembali, bukan dengan perabotan mewah atau pesta yang megah, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan, tawa, dan harapan baru. Kania sadar, membangun kembali sebuah istana tidak hanya soal membersihkan puing-puing lama, tetapi juga tentang meletakkan fondasi baru yang kuat untuk masa depan.
Dan ia telah menemukan batu pertama untuk fondasinya. 1 tahun berlalu seperti embusan angin. Waktu, yang pernah terasa berhenti saat Danu pergi, kini kembali berputar dengan ritme yang baru, ritme yang sibuk dan penuh tujuan. Di bawah kepemimpinan Kania, Danuarta Group tidak hanya pulih, tetapi juga bertransformasi. Visi Kania tentang energi berkelanjutan bukan lagi sekadar presentasi di ruang rapat. Proyek percontohan pembangkit listrik tenaga surya di Jawa Barat telah selesai dibangun dan beroperasi dengan sukses, menuai pujian dari pemerintah dan komunitas investor. Saham perusahaan meroket, dan nama Kania Paramita kini tidak lagi disebut sebagai janda beruntung, melainkan sebagai salah satu visioner baru di dunia bisnis Indonesia. Ia telah membuktikan dirinya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kerja nyata. Ia memimpin dengan gaya yang berbeda dari Danu. Jika Danu adalah seorang arsitek yang merancang cetak biru yang megah, maka Kania adalah seorang insinyur sipil yang memastikan setiap detail fondasi dibangun dengan sempurna. Ia teliti, tegas, namun juga adil. Ia dikenal sebagai pemimpin yang lebih banyak mendengar daripada berbicara, dan keputusannya selalu didasarkan pada data dan hati nurani. Para karyawan menghormatinya, bahkan mencintainya. Pagi itu, Kania berdiri di tempat favoritnya, di depan jendela kaca dari lantai ke lantai di kantornya di puncak Danuarta Tower. Dari ketinggian ini, Jakarta terhampar di bawahnya seperti permadani raksasa yang berkelip. Matahari baru saja mulai mengintip di ufuk timur, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu yang lembut. Ini adalah ritual paginya, menyaksikan fajar menyingsing di atas kota yang pernah terasa begitu mengancam. Kini, ia melihatnya sebagai ladang kemungkinan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini adalah peresmian Yayasan Danu Kania. Sebuah mimpi yang pernah mereka rajut bersama di malam-malam yang tenang, kini menjadi kenyataan. Yayasan itu akan fokus pada pemberian beasiswa penuh bagi anak-anak kurang mampu yang berprestasi di bidang sains dan teknologi. Kania telah mengalokasikan sebagian besar keuntungan pribadinya dari dividen perusahaan untuk mendanai yayasan ini secara mandiri. Acara peresmiannya tidak diadakan di hotel mewah. Kania memilih untuk mengadakannya di aula serbaguna sebuah sekolah menengah di pinggiran kota, sekolah pertama yang akan menerima manfaat dari program beasiswa tersebut. Para tamu undangannya bukanlah pejabat tinggi atau sosialita, melainkan para guru, siswa-siswi berprestasi, dan orang tua mereka. Saat ia memberikan pidato di atas panggung sederhana, suaranya terdengar hangat dan tulus. Ia tidak berbicara tentang bisnis atau angka-angka. Ia berbicara tentang mimpi. Almarhum suami saya, Danuarta Wijoyo, ia memulai, menatap wajah-wajah penuh harap di hadapannya. Percaya bahwa aset terbesar sebuah bangsa bukanlah gedung-gedung pencakar langit atau sumber daya alamnya, melainkan potensi yang tersimpan di dalam benak generasi mudanya. Namun, terlalu sering, potensi itu tidak pernah bisa mekar karena terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Yayasan ini, lanjutnya, bukanlah sebuah tindakan amal. Ini adalah sebuah investasi. Investasi pada masa depan. Kami tidak hanya memberikan uang, kami memberikan kesempatan. Kesempatan bagi bibit-bibit unggul seperti adik-adik sekalian untuk tumbuh setinggi-tingginya, tanpa perlu khawatir dari mana biaya sekolah akan datang. Saat ia secara simbolis menyerahkan plakat beasiswa kepada perwakilan siswa, tepuk tangan riuh membahana di aula yang sederhana itu. Di sudut ruangan, Kania melihat Gilang dan istrinya tersenyum bangga. Di tengah kerumunan, ia melihat air mata haru di mata para orang tua. Di momen itulah, Kania merasakan kebahagiaan yang jauh lebih murni dan mendalam daripada saat ia melihat laporan laba perusahaannya yang meroket. Ini adalah warisan yang sesungguhnya. Bukan uang atau kekuasaan, melainkan harapan yang ia tanamkan pada kehidupan orang lain. Setelah acara selesai, dalam perjalanan kembali ke kantor, ia menerima pesan dari Pak Sadewo. Sebuah tautan berita dari portal lokal. Judulnya, Mantan sosialita kini sukses rintis usaha catering rumahan. Berita itu mengulas tentang Vira, yang setelah kejatuhannya, memulai usaha catering kecil-kecilan dari rumah kontrakan yang ia sewa bersama ibunya. Usahanya mulai berkembang. Di dalam artikel itu, ada kutipan dari Vira,
Hidup memang menjatuhkan saya, tapi saya belajar bahwa kerja keras yang jujur ternyata rasanya lebih memuaskan. Kania membaca berita itu tanpa emosi. Tidak ada rasa kasihan, tidak juga rasa puas. Mereka telah memilih jalan hidup mereka sendiri. Ia menutup tautan itu dan tidak memikirkannya lagi. Masa lalu adalah negeri asing yang tidak perlu ia kunjungi kembali. Kembali ke kantornya di puncak menara, Kania menatap kembali fajar yang kini telah sepenuhnya terbit, memandikan kota dengan cahaya keemasan. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia dikelilingi oleh tim yang solid, keluarga baru yang tulus, dan sebuah tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya. Ia telah berhadapan dengan serigala, memenangkan pertempuran, dan membangun kembali istananya di atas puing-puing. Namun, kemenangan terbesarnya bukanlah saat ia berhasil merebut kembali hartanya. Kemenangan terbesarnya adalah saat ini, di puncak pencakar langit ini, di mana ia menyadari bahwa ia telah menemukan kedamaian. Kedamaian yang tidak datang dari balas dendam, tetapi dari pengampunan, terutama, mengampuni dirinya sendiri karena pernah merasa lemah. Ia telah menemukan cahayanya sendiri, persis seperti yang diinginkan Danu. Dan dari atas sana, ia tahu, suaminya akan tersenyum bangga.